Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Yuyan sama-sama datang ke kota yang bergerak ini. Namun tempat ini tidak sejahtera seperti yang dibayangkan. Bagaimanapun, dunia yang luas ini sudah mencapai akhir dan mengalami pasang surut. Sepertinya dunia ini sudah menuju kehancuran, jadi seharusnya tidak banyak orang-orang dari klan Cimi yang masih tinggal di dunia besar. Lagi pula, dunia ini sebagian besar telah lama berantakan, dan hanya sedikit yang masih mempertahankannya. Pada saat ini, Xiaoyan dan Yuyan datang langsung ke Istana Wundian yang berdiri di tengah kota. Namun di luar Istana Wundian, tempat ini tidak seperti Istana Zindian, karena tidak ada seorang pun yang berada di sini untuk memasuki aula Istana Wundian. Karena jika mereka ingin pergi ke tempat ini, mereka harus menghadapi tulang-tulang dewa asli itu. Oleh karena itu, tidak ada orang yang benar-benar berkuasa berani membobol tempat ini dengan mudah. Terlebih lagi, mereka juga harus menghadapi penguasa istana yang kekuatannya masih belum diketahui. Sialan, saya tidak peduli seberapa kesepian saya. Tidak ada yang berani memprovokasi klan Cimi saya. Sekarang, kalian sampah, entah dari mana berasal, berani masuk ke Istana Wundian saya. Tidak butuh waktu lama sebelum Xiaoyan dan Yuyan berdiri di depan aula Istana Wundian. Tiba-tiba ada aura dan suara yang kuat keluar dari sana, yang membuat tubuh Xiaoyan langsung tenggelam. Dan Xiaoyan juga merasakan krisis yang sangat kuat di dalam hatinya. Namun, Yuyan sebaliknya, dia masih terlihat acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak memperhatikan apapun di depannya. Seolah-olah keberadaan apapun yang ada di dalam gerbang kuno ini tidak ada yang bisa mengancamnya sama sekali. Dasar bajingan, kenapa kalian tidak segera keluar dari aula istana saya? Pada saat ini, di dalam Istana Wundian meraung dengan marah. Kemudian sebuah sosok muncul di sana. Namun sosok jangkung itu tidak terlihat tidak pemarah dan mengintimidasi. Adapun tinggi sosok ini, tingginya mencapai 3 kaki penuh. Tepat ketika melihat orang ini, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan Dong Haiyuan. Namun saat sosok ini melihat Xiaoyan dan Yuyan tidak bergerak sama sekali. Sosok itu juga tidak terus berbicara omong kosong. Tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya, kemudian mengayunkan telapak tangannya ke depan. Segera sebuah energi putih melonjak dan gila-gilaan di sekitar Xiaoyan dan Yuyan. Saat berikutnya, energi putih itu berubah menjadi telapak tangan raksasa, sehingga Xiaoyan dan Yuyan berada di tengah telapak tangan raksasa tersebut. Kemudian kelima jari besar itu tiba-tiba mengepal yang membuat ruang sekitar Xiaoyan dan Yuyan menderu dengan kekuatan menakutkan. Seolah-olah sosok itu ingin menghancurkan keduanya dengan telapak tangannya. Namun, sebelum Xiaoyan dapat mengambil tindakan, tiba-tiba Yuyan mengangkat jarinya, kemudian sebuah cahaya dingin langsung menyapu telapak tangan raksasa itu, sebelum menutup, yang membuat telapak tangan itu mundur ke belakang. Nona Yuyan, biarkan saya mencoba melawannya terlebih dulu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat keluar dan berlari ke arah pria di depannya. Karena ini adalah sejarah baginya. Jadi Xiaoyan tidak memiliki beban psikologis dalam hatinya. Adapun alasan mengapa Xiaoyan ingin bertarung secara langsung, karena selain itu adalah tujuannya sendiri. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan dewa asli yang sangat kuat ini. Dan dia juga ingin mempelajari lebih lanjut tentang keterampilan bertarung klan dewa asli lebih jauh lagi. Bagaimanapun, setelah Xiaoyan memasuki tempat ini, dia telah belajar mengendalikan kekuatan ki dan darah yang memungkinkan tubuh fisik untuk beralih antar ukuran. Sehingga dia bisa memilih gaya bertarung yang lebih banyak. Karena masih ada kemungkinan ada perubahan dalam keterampilan bertarung dewa asli di dalamnya.
Oleh karena itu, Xiaoyan ingin melihat seni bela diri macam apa yang ada dalam warisan gambar sisa, dan juga ingin melihat warisan penguasa istana Wu di depannya. Segera tanda dewa asli bintang 8 dewa asli perlahan muncul di antara alis Xiaoyan. Sehingga sosok itu juga memandang Xiaoyan, kemudian di matanya menyipit. Klan dewa asli memang sangat sombong. Sekarang dewa asli bintang 8 yang berani masuk ke alam klan Cimisaya, dan ini sangat konyol sekali. Setelah penguasa istana Wundian menyelesaikan kata-katanya, sebuah tanda bintang juga muncul di tengah alisnya. Namun jika dibandingkan dengan tanda bintang 8 milik Xiaoyan, tanda bintang 9 yang muncul di tengah alis sosok itu ternyata tidak hanya itu. Karena matanya yang terbuka dan tertutup, bintang yang sama di mata dewa asli yang bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya juga muncul. Dan tanda bintang ini hanya akan muncul setelah kekuatan dewa asli melampaui dewa asli bintang 9. Dan Xiaoyan masih belum bisa mengalahkannya saat dia bertarung dengan sosok dewa asli sebelumnya. Jika Yuyan tidak mengambil tindakan tepat waktu, Xiaoyan pasti dikalahkan oleh kekuatan iblis dari dewa asli tersebut. Tapi sekarang, saat aura penguasa istana memancarkan tekanan yang sangat kuat, Xiaoyan hanya merasakan darah di tubuhnya bergetar seperti mendidih. Namun penekanan ini bukanlah penekanan biasa, tapi sebuah kekuatan penekanan dari garis keturunan yang sama dari dewa asli di depannya. Jauh lebih kuat dari Xiaoyan sendiri. Jadi tepat ketika Xiaoyan merasakannya, langsung mengerutkan kening, kemudian sosoknya segera mundur ke belakang. Sebaiknya Anda pergi melawannya lebih dulu, karena saya tidak bisa mengalahkannya. Xiaoyan berkata dengan serius, sehingga membuat Yuyan tertawa seperti lonceng perak saat mendengarnya. Namun bukan karena Xiaoyan menyerah begitu saja, dan yang membuat Yuyan tertawa adalah ekspresi Xiaoyan yang terlihat sangat serius. Bukannya apa-apa, saya hanya ingin Anda memberikan saya waktu untuk melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki dewa asli semacam ini, kata Xiaoyan dengan serius. Tepat ketika melihat Xiaoyan dan Yuyan terus mengobrol, jelas itu membuat penguasa istana Wundian semakin marah. Kemudian tubuhnya membengkak hingga beberapa ribu kaki, dan seluruh tubuhnya juga dipenuhi uap putih panas. Segera sosoknya yang sangat besar mengayunkan tinjunya yang seperti jurang untuk menyerang Xiaoyan dan Yuyan dengan gelombang panas. Melihat itu, Yuyan masih mengangkat tangannya untuk memblokir tinju besar itu, yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Saat tinju besar itu mendekat, seolah-olah tinju itu telah menjadi sebesar meteorit yang jatuh, dan langsung menghantam cahaya dingin Yuyan dengan keras. Tuar! Di bawah dampak ledakan dari kedua kekuatan yang bertabrakan, itu langsung mengeluarkan gelombang suara yang tajam. Namun saat berikutnya, tinju besar itu langsung dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian daging dan darah tinju dewa asli meledak dengan keras, yang mengakibatkan darah yang jatuh seperti hujan. Segera penguasa istana Xiang tiba-tiba meraung kesakitan. Namun setelah beberapa saat, tinjunya yang dipotong menjadi 2, tiba-tiba melonjak lagi dengan energi dan darah, sambil membentuk lapisan tebal yang berwarna coklat darah di tinjunya. Meskipun sebenarnya kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini saja bahkan lebih kuat dari pukulan dewa asli sebelumnya. Hanya saja dalam menghadapi keberadaan seperti itu, ekspresi Yuyan masih setenang air. Meskipun dewa asli yang memaksa Xiaoyan ke dalam situasi putus asa, Yuyan dengan mudah bisa membunuhnya. Tapi dalam menghadapi penguasa istana Wundian yang lebih kuat, Yuyan bahkan masih terlihat tenang. Seolah-olah tak satu pun dari mereka yang dapat mengancam nyawanya. Pada saat ini, setelah tinju besar itu pulih, penguasa istana Wundian langsung mengayunkan tinjunya lagi. Kemudian di bawah suara bergemuruh dari tinju raksasa itu menyapu ke arah Yuyan dengan ganas. Melihat itu, ekspresi Yuyan masih acuh tak acuh. Namun dia juga mengangkat tangannya dan jari gioknya yang putih
menunjuk ke arah tinju besar itu. Segera cahaya dingin keluar meledak di udara, kemudian berubah menjadi puluhan cahaya dingin dan langsung menembus kepalan tangan berwarna coklat darah. Luar. Suara ledakan keras langsung menyebar. Tidak butuh waktu lama, tinju raksasa itu langsung hancur. Seolah-olah sekalipun akar teratanya dicabut, sekarang sudah berubah menjadi daging cincang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Xiaoyan melihat ke arah penguasa istana Wundian yang besarnya mencapai ribuan kaki di atas kepalanya, tatapan penguasa Wundian juga tertuju pada Yuyan dengan bingung. Wanita ini hanyalah sebuah avatar dari nomor 4, tapi kekuatan yang dimiliki wanita ini cukup bagi saya untuk mengaguminya. Sekarang saya bahkan tidak tahu kekuatan apa yang digunakan. Tapi sekarang wanita ini seolah-olah sedang melawan keabadian kaisar. Namun ketika saya melawan keabadian para dewa, saya masih dapat merasakan bahwa kesenjangan ini tidak dapat dijembatani dengan imajinasi. Tapi wanita ini dapat dengan mudah menerima serangan dewa asli bintang 9 atau yang lebih tinggi. Meskipun seharusnya bahkan bagi para orang kuat di keabadian para dewa biasa masih sangat sulit menghadapi pukulan semacam itu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menatap Yuyan, namun mata menunjukkan kebingungan. Saya ingin tahu, Nona Yuyan, bagaimana Anda melakukannya? Karena apa yang Anda latih bukanlah pedang atau pisau, jadi dari mana datangnya kekuatan ini? Xiaoyan membuka mulutnya untuk bertanya kepada Yuyan, karena dengan kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan jiwa Xiaoyan. Bagaimanapun tubuh dewa asli yang begitu kuat bisa rentan terhadap satu pukulan Yuyan. Jika kekuatan semacam ini dihadapkan pada orang kuat di keabadian kaisar, mungkin tidak ada yang bisa memblokir pukulan dari Yuyan. Apakah Anda mau belajar? Dan saya bisa mengajari Anda teknik ini yang merupakan keterampilan bertarung unik milik saya sendiri. Tapi saya tidak pernah mengajarkan teknik ini kepada orang lain, kata Yuyan sambil memandang Xiaoyan yang terlihat penasaran. Namun mata indahnya tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit saat dia melihat Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan melihat tampilan Yuyan seperti itu, Xiaoyan langsung menelan ludahnya. Jelas Xiaoyan tidak percaya pada kue di langit, karena jika ingin belajar, pasti dia harus membayar harganya. Jadi, apakah Tuan Jia juga melakukan hal yang sama? Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Anda benar-benar pintar. Sekarang saya agak percaya bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Gu Zhongsheng, karena orang itu juga sangat cerdas, kata Yuyan sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiaoyan tidak melanjutkan pertanyaan karena dia tidak berani menyebutkannya lagi. Karena tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarungnya, dia harus mengorbankan kepolosannya untuk mempelajarinya. Namun, meskipun dia ingin menolak, tapi melihat betapa kuatnya Yuyan saat dia mengambil tindakan, hati Xiaoyan juga sebenarnya merasa sedikit disentuh. Seolah-olah itu mengandung keberuntungan. Apa ini benar-benar menggoda? Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.